Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Kita hari ini ngobrol-ngobrol lagi yuk. Jadi sebetulnya ini saya baru pulang kerja, tapi pengen nge-YouTube. Jadi hari ini saya coba ambil materinya mengenai pranik psikoterapi. Pranik psikoterapi ini adalah bagian dari pranik healing yang digunakan oleh para healer, oleh para pranik healer untuk membantu penyembuhan pasien-pasien yang mengalami gangguan mental. Jika teman-teman melihat di video saya yang pernah saya bikin mengenai apa itu pranik healing, jadi dasarnya dari sana ya, dari video tersebut. Nanti linknya bisa dilihat, nanti saya akan santumkan di sini atau di sini ya. Nah, jadi apa itu pranik healing itu akan dijelaskan di video tersebut ya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi ya, bahwa memang pranik healing ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit fisik dan juga penyakit-penyakit yang secara mental. Penyakit-penyakit yang secara mental itu apa sih? Yang tentunya yang secara mental adalah yang bukan fisik ya, misalnya gangguan kecemasan, lalu misalnya kecanduan merokok, kecanduan belanja, kecanduan alkohol atau kecanduan narkotik, lalu stres berat, lalu ada juga bisa fobia atau gangguan misalnya autism, ADHD gitu. Gangguan-gangguan seperti itu yang dapat juga ditolong atau dibantu penyembuhannya dengan menggunakan pranik healing ya teman-teman. Jadi tubuh kita ini kan ada tubuh energi, dimana kita sudah tahu bersama ya, seharusnya kalau tubuh energi ini itu organ-organnya adalah cakra-cakra ya. Ratusan cakra yang ada di dalam tubuh kita, tubuh energi kita ya, dari cakra-cakra mayor ataupun cakra minor. Cakra itu sendiri apa sih? Cakra itu sendiri adalah pusat energi yang ada di dalam tubuh energi. Jadi disitulah yang akan memberikan energi atau yang akan menggerakkan tubuh manusia. Misalnya di cakra mayor bagian leher, ini kan ada yang namanya cakra tenggorokan ya. Ini akan menjadi pusat energi dan mengalirkan energi sehingga kita ya bisa hidup, dan leher, terutama di bagian leher ini juga mendapatkan energi. Di bagian leher ini kan misalnya ada yang namanya tenggorokan fisik ya, tenggorokan fisik, atau misalnya kalau kita gangguan pernafasan, itu yang sedang mengalami gangguan adalah cakra tenggorokan ya, seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Jadi kalau dalam pranik healing itu dikenal sejumlah 11 cakra mayor. Tetapi banyak juga di ajaran-ajaran lain ini 7 cakra mayor. Ya 7 ataupun 11 sebenarnya cakra ini benar-benar sama-sama ada ya. Contohnya saya contohkan lagi ya, ada cakra mahkota, ini tentunya untuk organ-organ tubuh yang ada di bagian kepala ya. Jadi otak itu biasanya yang mengaliri energi adalah cakra mahkota. Cakra dahi juga seperti itu, nanti ada cakra bagian perut, cakra pusar, itu berarti seputar-seputar dia akan memberikan energi ke tubuh fisik seperti lambung, seperti lever ya kayak gitu. Nah, ternyata bukan hanya memberikan energi kepada organ-organ fisik saja, tetapi sebenarnya cakra-cakra ini juga memiliki fungsi-fungsi psikologi ya. Jadi misalnya tadi saya sebutkan kembali, kalau di otak itu kan dia cakra akan memberikan energi lebih banyak ke otak, itu kalau fisik. Tetapi sebenarnya fungsi psikologinya apa sih? Fungsi psikologinya ini adalah cakra mahkota itu sebagai pusat kesadaran atau pusat kita menjadi lebih pinter gitu kan. Itu kan psikologi ya teman-teman ya. Jadi kita lebih pinter satu dengan yang lainnya, itu pasti ada hubungannya dengan cakra mahkota. Seseorang yang memiliki kepandaian luar biasa, jenius gitu, itu pasti akan memiliki cakra mahkota yang jauh lebih besar ketimbang seseorang yang mengalami gangguan mental. Misalnya saja, maaf saya sebut cacat mental gitu ya, yang mana akan mengalami gangguan di bagian cakra mahkota tentunya. Nah, semua cakra yang ada di dalam tubuh kita ini ternyata punya yang namanya fungsi psikologis. Jadi kalau misalnya seseorang ini suka marah-marah, nah marah-marah itu ada di pusat cakra yang mana sih?
itu ada di cakra solar plexus. Solar plexus itu di bagian bawah dada. Atau yang memiliki misalnya gangguan sukanya ini kecanduan seks gitu ya, itu kan berarti fungsi psikologi juga ya, itu tentunya ada di bagian cakra seks. Atau seseorang yang pingin bunuh diri gitu, itu kan juga gangguan, rasanya tuh kok nggak punya daya untuk hidup. Itu dia mengalami gangguan di mana sih? Itu biasanya mengalami gangguan di cakra dasar atau cakra basic atau root chakra yang letaknya ada di tulang ekor. Jadi di sekitar tulang ekor itu ada yang namanya cakra dasar. Nah, cakra dasar ini fungsi psikologisnya adalah membuat seseorang itu memiliki ketahanan hidup kuat, sehat. Nah, itu ada di cakra dasar. Jadi seorang yang tua, seorang yang sudah lebih tua gitu ya, dibandingkan dengan seorang yang masih muda, seharusnya cakra dasar seorang yang udah tua ini jauh lebih kecil, kayak gitu ya. Jadi saya jelasin masuk dulu nih logikanya. Jadi memang cakra dasar ini seperti itu ya, jadi pusat kehidupan gitu. Nah, di 11 cakra mayor ini itu memiliki fungsi-fungsi psikologis seseorang. Maka dari itu ketika cakra-cakra ini terganggu, atau saya balik, ketika seseorang mengalami gangguan mental, pasti ada di cakra-cakra mana saja akan mengalami gangguan juga. Nah teman-teman, saya mau baca kalimat dari guru kami, Grandmaster Choa Kok Sui. Kebanyakan ilmuwan berasumsi bahwa kehidupan hanya dapat terjadi dalam bentuk fisik. Mereka mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain, mencari tanda kehidupan, tidak mempertimbangkan bahwa kehidupan mungkin juga ada dalam bentuk energi atau eterik. Berdasar penyelidikan pewaskita, kehidupan juga ada dalam bentuk eterik atau energi. Ada makhluk eterik dalam tingkat kesadaran dan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman, di sini guru kami Grandmaster Choa Kok Sui yang mana menciptakan metode pranic healing ini sudah membuktikan gitu, jadi sudah diteliti bahwa sebenarnya ketika manusia ini memiliki pikiran atau sedang berpikir atau berperasaan, ini akan langsung menghasilkan sesuatu entitas pikiran atau energi dalam bentuk pikiran, elemental dalam bentuk pikiran, dan ini sifatnya netral. Jadi ketika kita berpikiran yang positif, maka buahnya dan efeknya pun akan berlipat ganda menjadi sesuatu yang positif. Dan tetapi ketika misalnya seseorang itu seringnya tuh mikir negatif, seringnya tuh mikir sesuatu yang nggak bagus, maka itu akan langsung juga menghasilkan entitas atau makhluk eterik yang bersifat negatif. Saya ambil contoh ketika seseorang mengalami rasa traumatis ya. Nah, rasa traumatis ini dia pikirin gitu, langsung membentuk yang namanya entitas traumatis. Langsung untuk energi traumatis yang akan bersarang di salah satu cakra mayor. Misalnya saja di cakra mayor solar plexus ya, yang letaknya di bawah perut, di bawah dada. Lalu nanti ketika berpikiran lagi tentang traumanya itu, nanti makhluk ini akan semakin muncul dan semakin lama si makhluk-makhluk eteris energi trauma ini akan semakin menggerogoti cakra mayor solar plexus yang nantinya akan membuat seseorang ini akan fobia beneran gitu teman-teman. Nah, dengan pranic healing kita akan, para healer pranic healing ini akan menghancurkan energi-energi negatif tersebut atau entitas-entitas negatif si traumatis ini, yang mana bisa langsung seluruhnya atau sebagian dulu, karena sifatnya itu tergantung dari parahnya seseorang ya yang mengalami gangguan mental. Ini akan dihancurkan. Ketika sudah dihancurkan sebagian aja atau bisa seluruhnya, maka akan langsung membuat pasien traumatis jauh lebih enak ya. Jadi langsung bisa sembuh sebetulnya secara konsepnya. Namun seperti biasa ya, tergantung tingkat keparahan dari si pasien, dan tergantung juga dari apakah si pasien ini mau sembuh, dalam artian punya kesadaran untuk
berusaha juga tidak membuat entitas traumatis kembali. Jadi kalau sudah dihancurkan terus tapi besoknya dipikirin lagi, dibikin lagi entitasnya, ya sama aja gitu. Jadi ketika sudah dihancurkan nih rasanya sudah nyaman, pasien juga harus bekerja sama untuk mulai memikirkan sesuatu yang lebih positif tentunya. Lalu apa bedanya antara pranik psikoterapi atau penyembuhan secara mental ini dengan psikolog gitu, karena psikolog juga kan untuk membantu penyembuhan seseorang yang mengalami gangguan mental. Kalau gangguan mental mungkin ke dokter ya, tapi mungkin lebih ke gangguan mental yang dari sisi misalnya stres berat, kecanduan, itu kan juga banyak yang selama ini berdiskusi dengan psikolog. Nah, bedanya apa sih dengan pranik psikoterapi? Jadi bedanya adalah kalau dengan psikolog itu kan sifatnya, ini saya nggak terlalu tahu banyak juga ya, tapi menurut saya kalau dengan psikolog atau itu kan sifatnya lebih berdiskusi, saling menemukan apa sih sumber masalahnya. Lalu ada juga kadang yang sudah mengalami gangguan berat itu bahkan sampai diberikan obat penenang gitu ya, dan dipantau. Nah, kalau untuk pranic healing tentunya karena tadi saya sudah jelaskan, itu kita berangkatnya adalah dari sisi menyembuhkan tubuh energi atau cakra mayor yang terserang entitas negatif, itu yang kita bersihin. Jadi jelas ya bedanya ya teman-teman. Kalau yang satu adalah sifatnya diskusi sampai menemukan root cause-nya, mungkin bisa punya solusi, tetapi kalau dalam pranik psikoterapi kita langsung menghancurkan pusat sumber masalahnya nih. Jadi entitasnya apa? Tentunya seorang healer juga akan berdiskusi juga sih sebenarnya untuk menanyakan ada masalah apa sebenarnya, supaya entitas-entitas apa aja nih yang akan dihancurkan juga healer bisa tahu secara lebih pasti gitu. Teman-teman, mungkin gitu aja cerita-cerita kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita yang seru hari ini. Nanti akan saya lanjut lagi mengenai, mungkin teman-teman mau denger cakra-cakra mayor yang ada itu sebenarnya fungsi psikologisnya itu apa aja sih. Ini juga salah satu yang menarik agar kita bisa tahu nih kita sebenarnya mengalami gangguan tuh di cakra mana, mungkin di video-video saya selanjutnya. Tapi yang pasti pranik psikoterapi ini adalah metode pranik healing dari sisi psikoterapi yang dapat membantu teman-teman yang mengalami gangguan mental atau gangguan dari sisi psikologi ya, seperti tadi saya sebutkan ada rasa stres berlebihan, overthinking, marah, lalu misalnya trauma, fobia terhadap sesuatu, atau kecanduan, atau apapun juga ya. Maksudnya selera makannya kurang atau selera makannya berlebihan, itu juga bisa. Dan penyakit-penyakit seperti autis atau misalnya ADHD atau misalnya saja cacat mental itu juga dapat lebih diringankan oleh pranik psikoterapi, dan beberapa case mungkin ada yang sangat-sangat berkurang gejalanya. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa langsung DM saya atau cari saya di Instagram. Itu nanti di profile YouTube saya itu seharusnya juga sudah saya cantumkan Instagram saya di Kamar Pink. Jadi boleh langsung DM untuk mau tahu lebih lanjut atau butuh konsultasi, boleh langsung tanya aja. Oke, thank you for watching this video. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yuk. Jadi saya mau beres-beres dulu. Thank you so much. I love you. Atma namaste.